Record. Udah ya. Ayo, Tatar, Nabda. mana buku Udah. banyak? Tatar buku dulu ambil. Jangan cepet-cepet ya, Pik. Robi Rohli Ngomongin Sadri wa Yasirli Amri wa Hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama kan marhalah istiqra itu adalah marhalah mulahadzah wa tajribah. Nah, kita sepakati dulu apa mulahadzah apa tajribah. Kita sepakati mulahadzah, kita ambil kesimpulan tarik benang merahnya. Mulahadzah itu mempusatkan pemikiran, mempusatkan pandangan pada suatu perubahan-perubahan yang ada di alam, ataupun melihat suatu perubahan berdasarkan dilihat dari sifat ataupun karakteristik dari sesuatu yang kita lihat atau kita pusatkan pemikirannya. Itu kita sepakati mulahadzah, memusatkan pemikiran, pandangan pada suatu objek eksperimen yang akan kita kaji. Itu mulahadzah. Nah, kalau tajribah itu melakukan eksperimen. Kita melakukan eksperimen dalam artian tidak hanya memandang, tidak hanya memusatkan pemikiran, melainkan ada campur tangan kita sehingga terhasil suatu perubahan yang mana perubahan itu bisa kita lihat dan bisa kita teliti dengan memusatkan pemikiran kepadanya. Jadi kalau lebih simpelnya, tajribah itu lebih dalam daripada mulahadzah. Kalau mulahadzah hanya melihat kondisi saja, kalau tajribah itu dengan ada campur tangan kita. Kita sepakati seperti itu ya. Contoh di sini nih. Contoh di sini misalul mulahadzah. Ini contoh istiqra yang memakai metode mulahadzah saja. Mana contohnya ada seorang ilmuwan yang mana ilmuwan itu melihat suatu pergerakan air. Apakah air itu naik, apakah air itu turun. Berarti kalau kita aplikasikan pada kehidupan, seorang ilmuwan ini melihat kapan sih perubahan air laut itu surut dan air laut itu pasang. Nah, dari sana ketika dia melihat, terus di mulahadzah dilihat, dipusatkan pemikirannya, dilihat perubahan-perubahan masa air laut itu, apakah air laut pada malam hari naik, pasang, apakah turun. Nah, setelah dilihat, ternyata umpamanya air laut itu pasangnya umpamanya siang hari. Nah, kemudian surutnya malam hari. Nah, itu berdasarkan mulahadzah saja, tanpa ada campur tangan kita. Itu ya. Nah, kemudian ada yang misalnya tajribah bawahnya. Kalau nggak salah ya, misalnya tajribah itu contohnya di sini itu pada hukum Archimedes ya. Dalam hukum Archimedes itu kan ada campur tangan kita. Massa yang kita lemparkan ke dalam air akan sama dengan massa yang keluar dari air. Itu kan hukum Archimedes, hukum apa itu? Hidrostatis, lupa lagi. Nah, itu karena ada campur tangan kita, ada bantuan kita, eksperimen kita. Nah, itu tajribah. Kita lemparkan batu ke air. Nah, batu itu umpamanya 1 kilogram. Kita lemparkan ke air. Nah, air yang muncrat dari kolam yang kita lempari batu tadi, itu masanya sama dengan batu yang dilemparkan. Nah, itu dihasilkan berdasarkan percobaan kita, bantuan kita, campur tangan kita, dengan melihat perubahan yang terjadi setelah kita melakukan eksperimen itu. Itu marhalah mulahadzah dan tajribah. Sepakat? Oke, masuk Mang. Masuk tak? Ya. Mang. Jadi yang Archimedes bingung kan, bilang ya. Iya, arti apa tadi? Archimedes Archimedes tuh kalau di istilahnya apa tuh? Gini, Archimedes tuh gini. Pokoknya gini, Archimedes tuh bunyinya gini ya. Pokoknya kalau ada benda yang dicelupin ke sebuah benda padat, kalau misalnya dia dicelupin ke air, terus maka benda itu tuh bakal dapat gaya ke atas. Seberat benda cair yang keluar gitu loh. Mudah nggak sih? Oh iya, pokoknya apa. Nah, itu sepakat ya, marhalah tajribah itu bagaimana kita memusatkan pemikiran pada perubahan-perubahan yang terjadi, maupun perubahan secara sendirinya alami ataupun perubahan
yang diakibatkan karena ada campur tangan kita. Nah, itu marhalah mulahadhah dan tajribah. Hanya memusatkan pemikiran, melakukan penelitian. Oh, dilihat bagaimana perubahan ini, Nina. Itu meneliti itu marhalah mulahadhah sama tajribah. Itu intinya, Mas. Terus yang kedua ada marhalatul kasaf sama apa? Lupa lagi. Tak. Ini dulu. Bang Fikri, berarti intinya marhalah tadi bagi dua kan, mulahazah sama yang tajribah, gitu kan? Ya, Kalau mulahazah dia cuma sebatas kita melihat objek tapi tanpa adanya campur tangan kita, tanpa kita bereksperimen. Tapi kalau tajribah kita bereksperimen gitu, nggak hanya ngelihat, nggak hanya ya, observasi tapi gitu. ya gitu. Itu Contoh nih, syaratnya ada nggak, Pik? Kan apa? dibuka ada syaratnya nih. Kayak ente tahu apa, Pik? Ini nggak ada buku, nggak. Ada sih Ada, syarat cuy. itu kan. Turun-turun Syarat ya. tajribah itu yang paling utamanya harus berulang-ulang. Dalam artian tidak perlu untuk satu kali. Sehingga kita menghasilkan hipotesa yang mampu kita tarik sebagai garis tengah atau sebagai garis umum yang bisa dihasilkan sebagai konun. Jadi inti dari syarat adanya marhalah tajribah sama mulahadhah itu harus beberapa kali, jangan cuma satu kali. Kalau kita hanya melakukan eksperimen cuma satu kali, belum bisa dia jadikan sebagai hipotesa. Karena harus lebih dari satu kali. Itu kan syarat diantaranya ya. Tapi itu syarat yang menurut aneh paling penting itu. Oke, siap. Mang, itu kan tadi mulahadhah sama tajribah itu masuknya ke marhalah mulahadhah ya, belum ke kasaf. Iya. Nah, itu apa namanya? Kita berarti harus kedua-duanya harus kita lakuin gitu buat dapat Milih aja. kesimpulannya atau salah satu. Milih aja. Oh, Umpamanya milih. Ya. Kan di contoh yang aneh pernah kasih tuh di grup kita, contohnya itu kan umpamanya kita itu memiliki suatu hipotesa. Bagaimana sih kalau umpamanya seorang manusia itu memakan obat serangga? Nah, itu kan ada hipotesa lah. Bukan hipotesa, apa namanya teh? Mosi ya kalau di itu, Mak. Mosi, kayak mosi kayak gitu. Nah, kita harus melakukan eksperimen nih untuk menjawab pertanyaan itu. Gimana eksperimennya? Eksperimennya, nah kita tuangkan obat serangga itu pada makanan hewan. Nah, lihat perubahan hewan itu setelah memakan makanan yang dicampuri dengan obat serangga, seperti apa? Ternyata mati. Nah, itu tajribah kan? Kita melakukan eksperimen dengan campur tangan kita. Mengaduk-aduk. Ya. Berarti apa tuh namanya? Kita melakukan cuma mulahadhah atau kita tajribah itu gimana mosi yang kita bawa dong? Kalau cukup dengan mulahadhah aja ya udah. Kalau soalnya gini, eksperimen itu tidak akan bisa muncul kalau tanpa adanya pertanyaan yang muncul terlebih dahulu. Oke, jadi I see. Ente mau bikin istiqroh, eksperimen, pasti ente tuh ada suatu hal yang penasaran. Umpamanya ente nih, di depan ente tuh ada aqua. Nah, aqua plastik ini kenapa ya kalau dimasuki air panas suka jadi peot? Nah, itu kan jadi mosi terlebih dahulu. Nah, ente eksperimen, dilihat, diteliti, nah kayak gitu. Jadi kalau mau bikin contoh istiqroh harus memiliki pertanyaan terlebih dahulu. Suatu kebingungan apa sih yang melanda kita sehingga kita harus mendorong untuk melakukan eksperimen, nah gitu. Oke. Bang, berarti marhalah itu adalah sebuah cara gitu. Ya, marhalah itu tahapan marhalah itu. Jadi tahapan yang pertama itu bisa dua, bisa dengan cara mulahadhah saja ataupun tajribah. Gitu. Intinya gitu. Paham. Bisa nggak disimpulin kalau misalnya kan kalau mulahazah itu kan tingkatannya lebih rendah ya biasanya. Nah, bisa nggak disimpulin kalau tajribah itu udah pasti mulahazah juga? Iya, bisa gitu. Tajribah itu pasti mulahadhah. Udah ya. Itu marhalah pertama mah
Itu marhalah pertama. Tinggal kita aplikasikan ke eksperimen yang akan kita bawakan menjadi contoh istiqro. Contoh terus yang kedua ya, marhalah kedua itu marhalatul furud awil kasyaf. Marhalatul furud itu marhalah bagaimana kita menguraikan permasalahan atau menguraikan perubahan, proses terjadinya perubahan dalam suatu eksperimen, atau mengkasyaf, membukakan suatu ilat yang mana ilat itu menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan. Contoh-contoh yang aneh buat di grup ya. Contoh, kan tadi marhalah tajribahnya kita tuangkan tuh obat serangga pada makanan hewan, itu tajribahnya. Nah, setelah hewan makan makanannya yang dicampur dengan obat serangga, ternyata dia mati. Nah, kita teliti, kita perlihatkan pas makannya itu sampai dia mati. Nah, kita orek nih, hewan ini bisa mati kenapa nih? Harus muncul ada why, harus muncul ada kata kenapa. Kenapa ini bisa berubah nih? Ada apa? Oh, ternyata karena campuran makanannya itu dikasih obat serangga. Nah, itu menjadi obat serangga itu menjadi faktor hewan itu bisa mati. Contoh lain, pindah lain. Contoh nih, di depan aneh itu ada warna hitam sama ada warna putih. Aneh lakuin eksperimen nih, campurin hitam sama putih, aduk, dilihat, ternyata berubah warnanya jadi abu-abu. Marhalah kedua, lah kok bisa jadi berubah kayak gini nih, kenapa? Oh, ternyata perubahan ini terjadi karena adanya campuran antara hitam dan putih yang sama, sehingga menghasilkan warna yang beda. Nah, campuran masak yang sama itu merupakan satu ilat, satu faktor kenapa perubahan bisa terjadi. Nah, intinya pada marhalah kedua itu mencari faktor kenapa perubahan itu bisa terjadi. Gitu, paham? Halo? Paham. Paham. Kalau Yang- kalau misalkan faktor yang kita campur ke dalam eksperimen itu ya, misalkan kita aplikasikan suatu faktor ke dalam eksperimen, ternyata nggak ada perubahan atau nggak ada apa, itu juga bisa termasuk ke marhalah kasyaf kan, Mang? Walaupun nggak ada reaksi apa-apa. Bisa. Walaupun nggak ada reaksi apa-apa. Soalnya kasyaf itu, artinya kasyaf ya secara lugawinya kan membuka. Nah, membuka hasil yang kita eksperimen itu, apakah di sana terdapat satu faktor yang bisa kita tarik sehingga bisa menghasilkan hukum yang umum, apakah tidak? Tidak juga menjadi suatu hukum yang umum, dalam artian, wah tidak terjadi perubahan. Oh, jadi ketika kita mencampurkan anu dan anu tidak akan menjadi perubahan. Itu kan jadi hukum semuanya. Oh, ternyata ada perubahan. Oh, jadi kalau kita mencampurkan anu dan anu, pasti hasilnya bakal anu. Itu kan menjadi hukum juga. Oh, berarti nggak usah diganti faktor itunya ya? Iya. Oh, yang penting marhalah yang kedua itu mencari apa ya? Ya mengorek ya membuka lebih lebar kenapa perubahan, kalau umpamanya perubahan itu bisa terjadi. Intinya kasyaf itu membuka, furud itu permasalahan. Jadi kita itu melihat permasalahan tadi, dilihat, dikorek, digali lebih mendalam. Kalau pakai apa sih teori orang barat apa namanya tuh, menggali lebih dalam kayak gitu. Paham? Mungkin itu juga, Anda juga gak ngeh. Paham, Mang. Harus ada dua cara gitu sih, maksudnya kenapa harus ada tingkatan-tingkatannya sih? Kenapa kalau misalkan kayak gitu? Ini Kan sebenarnya kalau secara alur pasti gitu eksperimen mah, gak bakalan gak lepas dari itu. Cuman untuk lebih secara terstruktur, jadi para ulama itu membagi-bagi, padahal walaupun gak dikasih alur tahap A, tahap 1, tahap 2, tahap 3 juga, pasti kita mah bakal gitu, karena itu udah menjadi tabiat manusia dalam bereksperimen. Tapi cuman supaya terstruktur,
dikasih poin-poin gitu doang. Oh, Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari sering bereksperimen tuh. iya sih. Kita umpamanya kita nih lagi minum, kenapa nih manusia butuh air ya? Nah itu kan jadi jadi mosi. Nah kita coba deh praktekkan pada diri sendiri. Coba deh 1 hari gak minum nih. Itu kan juga menjadi eksperimen. Oh ternyata 1 hari gak minum jadi sakit nih. Nah penyebab sakitnya itu apa? Tahap kedua penyebab sakitnya itu karena kita kurang ion, kurang apa sih gitu. Terus disimpulkan, kalau saja manusia tidak minum 1 hari, dia bisa langsung sakit karena kekurangan ion. Nah gitu, itu juga istiqroh contohnya. Sebenarnya harus punya pertanyaan dulu ya. Kalau membuat istiqroh itu harus ada pertanyaan yang ya bingung gitu. Bang, kalau misalnya kita Lanjut. buat, aku kepikiran. Iya, siapa yang mau nanya tadi? Dah, kebayang nggak? Kebayang. Bayang. Kalau yang istiqro itu, misalkan kan tadi katanya kalau mau buat istiqro, kita harus punya suatu hal yang kita bingung gitu kan. Nah, kalau misalkan Iya. iya kan. Nah, kalau misalkan kita bingung, misalkan contoh gampang. Kenapa manusia kalau tidur itu matanya tertutup? Nah, itu bagian dari istiqro juga bukan sih? Bisa. Kan terus nanti baru kita itu bisa tahu, pakai marhalah awalnya itu bisa pakai mulahadhah, bisa pakai tajribah. Coba nih, kalau untuk mulahadhah, nah kita lihat nih, kalau orang tidur tuh, terus tidurnya itu gak mejem mata, bakal gimana sih? Itu mulahadhah. Atau tajribah, kita yang eksperimen sendiri. Kalau kita tidur gak merem, bakal gimana nih? Nah, kayak gitu. Sebenarnya muncul di setiap kegiatan kita itu bahan-bahan untuk istiqro. Tinggal kita apa sih? Nah gitu pokoknya intinya. Ada mosi. Bang, nanya nih Bang ya. Kan gue tuh contohnya kan bagaimanakah keadaan tumbuhan jika tidak terkena sinar matahari? Ya, itu contoh gue ya. Gue tuh enaknya tuh pakai marhalah mulahazah apa marhalah tajribah. Gue udah bikin nih pakai marhalah mulahazah. Itu gue ngeliat kan kalau mulahazah itu kan dari alamnya sendiri ya, bukan dari kita kan dari alam sendiri. Jadi gue udah bermuhalazah ya, gue itu intinya tuh alam. Terus abis itu gue bikin marhalah kas itu kan kayak eksperimen gitu kan. Nah gue perhatiin tuh tumbuhan kalau misalnya kagak terkena sinar matahari itu gimana keadaannya tuh, udah dapat tuh daunnya layu, kering gitu kan ya, udah selesai tuh. Nah tinggal konunnya tuh gimana tuh kalau konunnya? Kalau konon itu cuman tarik kesimpulan. Jadi setiap tumbuhan bla 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 kan itu jadi hukumnya itu menjadi umum. Setiap tumbuhan yang kurang dari sinar matahari itu bisa berefek mati, berefek layu. Itu penelitian tadi. Oh berarti bener ya? Gue bikin kayak gitu bener kan ya? Ya kalau bener sih bakal nilai 100 tapi gak tahu. Ya intinya mah ngerjain dulu aja sih. Ya siap, makasih Bang. Oh, istiqro itu induksi ya, Mang? Ya induksi. Kalau bahasa gayanya mah. Ya gitu sebenarnya simpel ya. Cuman karena di bahasa Arab. Jadi gara-gara di bahasa Arabin makanya susah. Materi UTBK cuy sebenarnya. Fokus lu, siapa suruh masuk FDI? Aduh. Ya, Lanjut. Udah gitu aja sih. Udah habis. Marhalah konun itu cuman narik hukum yang mana hukum itu bisa dipakai semuanya. Kan tujuan dari istiqro itu menarik satu hukum yang sifatnya umum. Kayak tadi tuh Bang Kaisar. Padahal Bang Kaisar itu kan cuman ngambil satu sampel, umpamanya tumbuhan mawar. Bang Kaisar tuh melakukan eksperimennya. Tumbuhan mawar itu kakak layu ternyata umpamanya. Akibat kurang sinar matahari. Nah, Bang Kaisar lakuin lagi nih eksperimen. Kan eksperimennya itu tidak boleh hanya satu syaratnya. Lakuin lagi umpamanya. Itu ngambil lagi pohon melati. Layu lagi. Jadi Bang Kaisar tuh ngambil kesimpulan. Setiap bunga kalau kurang dari sinar matahari, dia bisa layu. Nah, itu hukum konun itu namanya. Konun, hukum amah, yang mana hukum itu bukan terapnya apa ya?
Yang mana hukum itu nempel pada bunga-bunga. Padahal yang dilakukan eksperimennya cuma 2, mawar sama melati. Itu hukumnya itu kan mencakup semua bunga. Nah, itu konun. Gimana? Oh, Masuk gak? paham. Jadi kan intinya istiqromah, intinya mengambil hukum yang bersifat umum. Sehingga umum itu mencakup semua afrod. Apa ya, kalau bahasa simpel. Ya gitu. Kayak gini, Mar. Bang, contohnya kayak gini nih, yang di buku nih. Jika pergi ke Nigeria, maka aku melihat orang Nigeria tuh hitam. Dan aku melihat sebagian orang Nigeria yang lain dan melihat 1.000 orang Nigeria semuanya hitam. Nah, kulu Gimana? mawat ini nih kayak ini. Masih gimana, Mar? Kan berarti ini ada setiap orang Nigeria itu hitam. Tapi di sini apa sih nih? Kalau disuruh ustadznya mah gak ada ketentuan ya. Gak ada ketentuan. Yang penting istiqro, mau tam, mau nakis. Tapi yang aneh apa? Yang aneh tahu ya, yang namanya istiqro, eksperimen ataupun induksi itu jarang ada yang memakai istiqro tam. Karena kenapa? Kalau istiqro tam itu bukan menghasilkan hipotesa, tetapi menghasilkan suatu keyakinan. Karena tam semuanya dijadikan sampelnya itu diambil semua, bukan sampel namanya. Objeknya itu diambil semua. Nah, kalau istiqro nakis itu banyak sering digunakan. Karena yang dijadikan sampel itu ya sebagian, sampel namanya juga. Itu. Jadi kalau istiqro nakis itu sering, pastilah kita melakukan istiqro itu banyaknya nakis. Bukan istiqro yang tam. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kenapa bisa menentukan bahwa awal head paling sedikit head itu sehari, semalam, terus galibnya 6 atau 7, terus paling banyaknya 15, itu kan hasil istiqro nakis. Apa contohnya? Imam Syafi'i nanyain nih wanita-wanita yang ada di Baghdad umpamanya waktu itu, ditanyain ente kapan, ente berapa hari headnya, disimpulin dihukumin wanita paling sedikit headnya 1 hari 1 malam, wanita galib-galibnya 7 hari 7 malam, wanita paling banyak headnya 15. Itu hasil istiqro Imam Syafi'i. Tapi istiqronya istiqro nakis, bukan istiqro tam. Soalnya kenapa? Kalau istiqro tam, bakal ditanyanya itu wanita seluruh dunia, bukan di Baghdad doang. Oleh karenanya kan beda lagi sama Imam Hanafi tentang masalah waktu haidnya. Ya karena istiqronya bukan istiqro tam. Kalau misalnya kayak tadi yang Imam Syafi'i itu, dia nanya ke perempuan tentang haid itu beberapa orang. Tapi nanti kalau misalnya teksnya diganti jadi gini, misalnya ya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa rata-rata perempuan di Baghdad itu haidnya dari 1 hari di sini itulah kayak tadi. Ya. Itu nanti bisa jadi istiqro tam nggak? Nggak bisa. Apa? Istiqronya itu tetap nakis. Kalau tam sama nakis itu dilihat dari objeknya sebenarnya, objek penelitiannya. Tam sama nakis itu. Sebenarnya kalau yang namanya tam nggak menjadi hipotesa, tapi udah jadi keyakinan. Udah pasti nih. Umpamanya ente tuh punya buku 3. Nah, buku ini tuh dibaca sama ente. Ente tuh berkesimpulan gini. Wah, semua buku punya ane itu bergenre filsafat umpamanya. Nah, ente ngomong gitu teh yakin udah bener, soalnya ente baca semuanya 3-3-nya. Beda lagi halnya kalau ente punya buku 3, ente baru baca 2, terus ente ngomong semua buku punya ane itu bergenre filsafat. Nah, itu baru hipotesa karena ada satu lagi buku yang belum ente baca. Itu doang. Objek dilihat dari segi objek menghasilkan 2, tam sama nakis. Dilihat dari marhalah-marhalahnya. Marhalah pertama bisa 2, bisa mulahadzah atau tajribah. Marhalah kedua bisa kasaf ataupun furud. Kalau kasaf itu ya
astagfirullah, hampir sama melihat perubahan, mengorek perubahan, dilihat apa faktornya, kenapa bisa begini, kenapa. Yang kedua, menghasilkan tarik kesimpulan. Yang ketiga, ngambil kesimpulan hukum, yang mana hukum itu mencakup banyak, mencakup umum gitu. Itu intinya. So, kalian angan-angan di sekitar kalian apa sih yang bagus buat jadi objek istiqra? Banyak soalnya. Banyak. Ya udah gitu mungkin. Itu Mang, ada yang mau nanya, Mang. Mau nanya apa? Tapi aneh juga kurang paham ya. Ini bukan aneh bukan ngajarin juga. Ini paham aneh gitu sih. Fikri ngomong aneh nggak paham, terus gue yang kagak paham apa namanya? Kita ikut aja dah. Tapi masuk gak barusan aneh ngomong? Masuk. Masuk banget. Tuh ada yang nanya. Istiqra apa sih? Apakah semua istiqra nakis khususnya pasti mencakup pasti mencakup 3 marhalah tadi kan? Kalau tadi kata aneh kan gini. Yang namanya istiqra itu sebenarnya sudah menjadi alur seperti itu. Jadi mau mau istiqra tam, istiqra nakis, pokoknya yang penting istiqra, pasti alurnya gitu. Cuman para ulama itu biar kita lebih terstruktur dalam memahami suatu permasalahan, khususnya dalam mantik yang sifatnya hadisiah, mereka itu beliau itu mempoinisasi memberikan poin sehingga bisa terstruktur. Nah, ini nih kalau tahapnya sampai sini namanya nih marhalah awal, yaitu mulahadzah. Nah, terus kalau tahapnya sampai sini, ini marhalahnya dari sini, ini marhalah yang kedua. Nah, ini marhalah yang terakhir. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri pasti semua istiqra itu seperti itu. Cuman adanya penomoran, adanya poinisasi itu cuman supaya bisa lebih gampang dipelajari dan lebih terstruktur. Itu mungkin ini pendapatannya sih. Soalnya kan banyak nih orang-orang yang belajar. Kalau belajar setelah digembleng terus panjang tanpa ada poin-poin, susah dipelajari. Tapi ketika sudah terpoinisasi, terus terstruktur dari A, B, C, D di poin, jadi gampang dipahami. Nah itu kayaknya harapan ulama-ulama kenapa istiqra itu dijadikan 3 marohil, ya karena supaya mudah dipahami. Karena kalau umpamanya tidak dipoinisasi dalam artian panjang gitu, apa sih namanya ya tanpa ada poin-poin gitu, takutnya susah dipahami. Tapi ternyata di poin juga kayak gini, ada juga gak paham-paham. Ya udah gitulah mungkin. Gimana? Oke, Mang, paham. Makasih. Udah soalnya aneh mah udah tinggal ngumpulin aja. Kalian ngerjain gitu. Tinggal lihat sekitar kalian. Udah buat pik. Udah buat. Buat lagi pik berarti. Hah? Buat lagi satu. Enggak Tanit gitu, buat Tanit. Udah ada gambaran kan? Udah. Lagi nulis lagi. Lagi menerawang nih apa? Ada. Ya, so. Ya udah ya. Nih, gua ada judul nih satu nih, judul. Diketik aja, ketik aja. Lu takut bingung. Pikri. Bagaimanakah perasaan Adinda kepada laki-laki gitu, kepada gua gitu. Itu tuh. Ini kayaknya nggak perlu dieksperimen deh. Nggak perlu eksperimen. Bentar. Ini masih gue record ya. Masih gue record ya. Record. Jadi matiin. Goblok. Gak usah. Lanjut. Sar. Jejak digital tuh kejam. Terus gimana Sar? Nggak apa-apa.
Besok tuh itu Mungkin- kan ya apa sih Google Form ya? Google Form. Iya Google GCL. Form. Ah, Google Form Form. besok. Biasa kan? Kerjasama. Kiainya aja ngomong kerjasama, ya udah kita ikutan aja. Iya, manut derek kiai. Manut. Sami'na. Aneh dulu